Selamat pagi anak-anak. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar tema 4, pembelajaran 4, tema 4, pembelajaran 3. Ini masuk sub 3 ya. Di kantor kelurahan ini kegiatan membaca. Bacalah dengan lancar dan percaya diri. Ya, judulnya di kantor kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Amati kembali teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Kita lihat kalimat pertama. Siti sangat senang dapat ke sekolah. Nah, ini bukan saran ya. Selanjutnya, Siti sudah tidak demam lagi. Ini juga bukan saran, tapi merupakan kalimat berita ya. Siti dan teman-teman mengunjungi kantor kelurahan. Ini bukan saran juga. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Ini kalimat berita. Mereka membawa surat dari sekolah. Ini juga masih kalimat berita. Selanjutnya, Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Ini belum merupakan saran. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Nah, ini sudah mulai, ini saran ya. Saran agar semua orang menjaga lingkungan. Ini merupakan kalimat saran. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Nah, ini juga saran ya. Saran agar setiap anak memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Nah, ini merupakan kalimat berita. Jadi ada dua ya sarannya. Saran yang pertama agar semua orang menjaga lingkungan. Saran yang kedua ini agar anak-anak, ini setiap anak-anak harus memiliki satu pohon untuk dirawat. Selanjutnya, anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Ini masih kalimat berita ya. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Ini juga masih merupakan kalimat berita. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon dengan baik. Kalimat berita. Kita bukan saran ya. Selanjutnya, apakah saran itu bisa kamu lakukan? Kalau hanya menanam satu pohon, merawat, itu saya kira bisa ya setiap anak. Misalnya ditanam dalam pot atau ditanam di depan rumah kalau ada lahannya ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih.
Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Sampaikan saranmu pada teman-temanmu. Nah, sarannya ini kalau banyak habis ditebang, bukan? Ini sebuah pertanyaan. Pohon-pohon banyak yang habis ditebang, bukan? Nah, kita bisa membuat saran dengan melihat kalimat ini. Sebaiknya bila pohon ditebang, diganti dengan tanaman yang baru. Nah, jadi ini dari pertanyaan ini bisa kita buat saran. Selanjutnya kita ikuti berikutnya. Jadi sarannya itu dulu, kamu bisa membuat saran-saran yang lain. Ayo berlatih. Nah, ini, Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam beberapa tanaman, untuk menanam ya. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Pak Lurah punya berapa bibit ini ya? Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Ya, jadi kita bisa menulis ini ya. 5 kemungkinan. Banyaknya bibit di kelurahan dibagi banyaknya bibit untuk RT sama dengan banyaknya RT yang ditugaskan. Jadi ini banyaknya RT yang ditugaskan semua 10. Nah, jadi kita menulis kemungkinan banyaknya bibit di kelurahan dan banyaknya bibit untuk RT. Nah, misalnya kita tulis banyaknya bibit di kelurahan, misalnya 1000 ya. 1000. Maka banyaknya bibit untuk RT ini bisa 100 ya. 100. 100. Jadi 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, misalnya ini 500 banyaknya bibit di kelurahan, misalnya 500. Nah, jadi ini bisa banyaknya bibit untuk RT bagian 50. 50. Nah, ya, jadi 500 dibagi 50 sama dengan 10. Sekarang misalnya ini 400. Nah, jadi 400 ya. 400 ini dibagi banyaknya untuk RT 40. Nah, jadi hasilnya sama. Itu banyaknya RT yang ditugaskan tetap 10. Selanjutnya ini bisa 300. 300, kemudian sini kebagian 30. Nah, 30. Maka banyaknya RT yang ditugaskan tetap ya, 10.
Kemudian ini 200. Nah, banyaknya bibit ya. 200. Dibagi tiap banyaknya bibit untuk RT bagian 20. 20. Maka 200 dibagi 20 sama dengan 10. Oke. Jadi ini kemungkinan yang bisa terjadi. Bilangan banyaknya di kelurahan dibagi banyaknya ini bibit di kelurahan bagi banyaknya bibit untuk setiap RT ya, untuk RT. Sama dengan banyaknya RT, jadi banyaknya RT sama semua ya. Baiklah, ini kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Ya. Ayo mencoba. Buatlah cerita seperti teks di kantor kelurahan. Tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima RT. Tulislah 5 kemungkinan. Yang ini kamu bisa menentukan sendiri kalau ini ya. Banyaknya bibit di kelurahan dibagi banyaknya bibit untuk RT. Jadi banyaknya RT yang ditugaskan. Jadi ini saya beri contoh ya, sama seperti tadi. Nah, itu banyaknya RT yang ditugaskan. Kita bisa tentukan sendiri. Ini misalnya contoh saja ya. Misalnya coba angka yang besar. Ini misalnya 5.000. Ya, 5.000. 5.000. Nah, banyaknya bibit 5.000. Kemudian banyaknya RT misalnya 10. Wah, 10 ya. Masih tetap 10. Kemudian ini banyaknya bibit untuk tiap RT. 500. Nah, ini ya. Ya, bisa seperti itu. Jadi 5.000 dibagi 500 sama dengan dapatnya 10. Nah, itu. Jadi bisa menentukan angka yang berbeda ya. Menentukan angka yang berbeda. Ini saya ubah menjadi 4.000 misalnya, bibitnya 4.000. Kemudian misalnya banyaknya RT yang ditugaskan 10 tetap ya, 10. Maka ini dapat berapa ya? Dapat 400. Nah, itu. Oke. Jadi hasilnya sama ya. RT yang ditugaskan tetap 10. Begitu kamu dapat selanjutnya membuat sampai ke bawah seperti itu. Jadi angka-angka bisa menentukan sendiri ya. Kamu semua belajar menentukan sendiri. Oke, baiklah, saya lanjutkan lagi. Ini hampir sama dengan teknik di atas. Oke, kita lanjutkan. Ini. Ya, ayo berlatih. Siti dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana.
Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Masih ingatkah kamu cara membuat topi? Sebutkan urutan membuat topi. Ini ya urutannya membuat topi. Buatlah topi seperti yang pernah kamu buat sebelumnya ya. Ini di halaman 143 ya. 143 itu langkah-langkahnya. Buatlah topi yang lebih kuat dan indah. Kamu dapat menggunakan kertas koran atau karton manila. Sediakan juga gunting dan lem untuk berkreasi. Ini alat-alatnya. Alat-alatnya ada gunting, kertas, lem, kemudian ada daun, ada pita. Jadi langkah-langkahnya seperti yang sudah kamu buat 1 hari yang lalu. Sudah dibuat, hanya ditambah ini ya. Ditambah pita, tambah gunting, daun. Nah, jadi tekniknya sama dengan melipat, kemudian ini ditambah teknik menempel ya, menggunakan. Jadi kita semua sudah membuat ini. Kamu bisa membuat diulangi, kemudian ditambah hiasan saja. Hasil berikutnya seperti ini ya. Jadi ini yang sudah kamu buat kemarin. Kemudian hiaslah topimu sesuai kreasimu. Jadi untuk menghias, ini teknik melipat ya. Ini kemudian biasanya bisa dengan menempel lemnya tadi untuk lem dan gunting, yaitu untuk membuat hiasan, kemudian ditempel. Nah, jadi yang kemarin belum mengumpulkan tugas membuat topi, segera dikumpulkan. Dan hari ini bisa membuat lagi, kemudian diberi hiasan lebih. Ini, jadi kamu bisa hari ini bisa berkreasi, membuat ini diberi hiasan tambahan, yaitu pita ya, dan alatnya ditambah lem dan juga gunting. Tapi teknik pembuatannya sama, yaitu seperti sebelumnya ya. Terima kasih, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi anak-anak.